Jasa lu 2 lo ayam bulungan. Lumayan banyak dari. Sekretaris gua ada 3. Banyak dong. Banyak. Cuma sekretarisnya udah 60-an juga ya. Halo sahabat Mahakam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu di episode pertama Rest Area Mahakam 84 Spotlight. Itu podcastnya anak-anak Mahakam. Oke, saya Ivan, saya SMA 684. Kita hari ini kedatangan tamu. Ada Maggie, ada Bakti, ada Lukito. Nah kebetulan mereka bertiga ini adalah Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2 pengurus Iluni 84 ya. SMA 684. Periode 2025-2028. Wah. Insya Allah. Oke, Meg, lu dulu SMA kelas berapa? Mungkin bisa cerita. Sejarahnya. Sejarahnya. Sejarah di SMA 6 ya. Jadi alhamdulillah gue inget ya sampai sekarang ya. Jadi kelas 1 gue di kelas 19 bareng yang gue ingat ada almarhum Didi ya, ada Ane, ada Baby, ada teman gue satu lagi tuh Sahrul tuh, Aun tuh, cuman sampai sekarang ngilang tuh. Mudah-mudahan nonton nih Aun ya, Un nongol Un. Ya, kalau ada acara-acara jadi bukan naik penjurusan kelas 1 gue di 1 IPA 3, jadi gue masuk IPA bareng Lucky ya. Terus kelas 2, naik kelas 2 gue di 2 IPA 7. 2 IPA 7 tuh sama Harry He ya. Terus ada siapa? Ratmono sekarang nikah sama sekelas gue juga, namanya Ade dia. Nah, lupanya berjodoh di situ ya, berjodoh di sekolah ya. Oke. Ada Bayu, ada Ratmono lah, Atea segala macem. Naik kelas 3 gue di 388, ketua kelas gue Yungta. Yungta, apa kabar? Ada siapa lagi? Sama Ito, almarhum Mudin. Nah tuh. Mudin tuh nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah lama ya? Ya kira-kira 3-4 tahun ya, udah nggak ada. Itu aja Van, waktu. Aku ingat dulu pada saat di satu paling pojokan itu pernah ada pemukulan tuh. Waduh, pemukulan. Anak kelas 1 langsung dipukul aja sama veteran masuk. Veteran ya di kelas 1 16. Ya dekat sama Yani Yakindra dulu, sama Arman, sama Nora, sama Grace. Nora Grace. Kemudian penjurusan masuk ke IPS ya, IPS 1 IPS 4, kemudian masuk ke 2 IPS 4 kalau nggak salah ya. Masih agak bingung juga nih yang kelas 2-nya. Tapi yang kelas udah kelas 3-nya baru 3 IPS 1 di depan lah. Ya sama almarhum Teddy Rahmat tadi. Thank you. Lu gitu dulu SMA gimana? Dulu awalnya masuk ya itu 114. Bukan di kantin ya, bukan. Ya. Tempat tuh Di ayam bulungan kalau gitu. lumayan Jasa tuh. lu 2 lo ayam bulungan. Lumayan banyak dari ada Ai, kemudian ada suaminya siapa namanya? Rizky sekarang, Bobo. Di grup itu banyak. Oke. Kemudian baru kita dipecah jadi 1-3 sama Maggie, dan banyak juga teman-teman yang sekarang sering ketemu. Kemudian setelah itu naik ke 2 IPA 9. 2 IPA 9 mirip-mirip dinaikin ke 3-nya 3 IPA 9 juga. Oh, sama ya. Mungkin ada recommendation. Oke 9. Iya. Di terakhir itu di 3 IPA 9 sebelum kita lanjut ke university. Oke, thank you. Jadi kalian bertiga kan bos-bosnya
pengurus Iluni periode 2025-2028 ya? Bukan bos sebenarnya. Apa? Korban-korban aja. Oke. Terpaksa. Bisa ngomong korban emang kenapa? Rasanya apa jadi ketua jadi ini Iluni? Jadi memang ya waktu acara kita di Sentul ya beberapa bulan yang lalu, nggak tahu kenapa gue terpilih jadi ketua umum ya. Iluni 684 periode 25-28, insya Allah tuh sampai 28 insya Allah, mudah-mudahan Sehat selalu. gantiin Cherry Cherry dan kawan-kawan. Nah, gue boleh cerita kabinet gue ya? Ya justru abis ini gue mau nanya sebenarnya di pengurusan itu kabinetnya siapa aja nih? Kabinet besar atau kabinet kecil? Ikutin pemerintahan sekarang, kabinet gue gemuk. Kabinet gue agak gemuk. Ya, jadi gue ketua umum. Gue bagi dua sebenarnya, cuman di sebelumnya ada sekretariat, para sekretaris ya. Sekretaris gue ada 3. Banyak dong. Banyak. Cuma sekretarisnya udah 60-an juga ya. Harusnya jangan segitu ya. 20 apa lagi. Tadinya gue mau cari dari luar, cuman Gak boleh. terpaksa gue terima ada Tito ya. Itu seksi juga nggak? Jadi mungkin lebih pas Tito dibilangnya sekjen ya. Karena ini dia Merangkum semuanya. merangkup semua ya. Ada Rika masih di sekretaris dan Ade Sinobia. Bendahara di bawahnya itu ada 2 bendahara. Jadi di bidang sosial dan kerohanian ada Erna Bueng sebagai bendahara. Terus di bidang umum dan olahraga ada Ade Dia. Ya, itu aja. Terus gue cuma bagi 2 aja, yaitu bidangnya satu sosial dan kerohanian. Bidang itu kebetulan dipimpin oleh sebelah gue nih, Bakti. Dan di bidang umum dan olahraga itu ada Lukito. Nah mungkin bisa cerita nggak, Bak, bagian sosial kerohanian siapa aja tuh yang terlibat tuh? Terlibat ya, ikut jadi pengurusnya. Yang ikut untuk sementara ini emang ada beberapa kawan ya yang mudah-mudahan bisa membantu kita di bagian sosial atau di seksi sosial. Di antaranya Endang Widya, kemudian Dedi Sarip, kemudian juga ada Dudi Dumadi, Dudi Prairie dulu kan, nggak pernah nongol dia, nanti kita panggil nongol. Sama bilangnya sekarang Dudi lu harus nongol tuh. Lo sih hadir lo sama Agus Fai dari orang pajak. Ulang tahun kan kemarin ya. Selamat ulang tahun Agus Fai. Yang ulang tahun bukan dia, satu lagi Agus lain. Yang Agus Pai belum. Sama satu lagi yang untuk kerohanian Kristen. Fani ya, ada Fani ya. Ada Fani, kemudian ada Ain ya. Ain untuk kerohanian Kristen ya. Itu. Rohis Kristen. Ya, lumayan lah. Mudah-mudahan bisa berjalan, nanti mungkin ketua umum lah yang menggait untuk langkah ke depannya. Kalau ketua nih lebih umum kan, lebih pasukannya lebih banyak kali ya? Enggak juga, cukup lah. Tapi mereka aktif. Siapa aja mungkin bisa kayak Hendro, kemudian ada Dino, ada Maya, ada Ivan. Ivan ini salah satu dari sisi umum dan olahraga. Dan Bayu. Oh ya Bayu. Atau lagi siapa namanya Coki. Cuman Coki cabang Kalimantan. Pengurus ini cabang Kalimantan. Kerjanya banyak tuh di luar Jawa, jadi ya kadang-kadang Coki. Cuma dia siap kasih kabar. Bantu katanya. Oke, ini ada pertanyaan buat Maggie nih. Kalau pengurus itu kan pasti punya program-program ya. Sebelum gue minta lu ngejabarin program-programnya, salah satu program yang lu angkat
kebetulan cocok sama gue waktu itu adalah bikin podcast. Ini dia nih. Gue sebelum lu jelasin program yang lain, mau nanya dulu nih, kenapa lu pengen bikin podcast? Ya, simpel aja. Sebenarnya gue mikirnya gini ya, usia-usia kita nih, ya udah 60 tahun lah ya. Kemungkinan udah jarang-jarang pengen ketemu gitu ya, karena waktu ya, keterbatasan waktu, ya mungkin kesehatan, apalah. Jadi gue pikir apa yang bisa mempertemukan kita ya. Jadi ya gue kepikir ada podcast. Jadi di podcast itu kan ada apa, kita bisa komen, kita bisa tahu rencana Iluni, program-programnya apa. Kita juga bisa kedatangan tamu dari berbagai macam bidang gitu ya. Singkatnya ya kita bisa berinteraksi di situ ya. Mudah-mudahan teman-teman mau ya berinteraksi, dan yang paling penting itu share, like dan subscribe ya podcast kita nih, supaya podcast kita nih bisa jauh berkembang, umurnya panjang gitu ya. Jadi kita bisa saling berkomunikasi. Tapi juga bisa ya, Van, kalau orang mau jualan di podcast kita bisa dong, Van? Iya, bisa. Jadi kalau boleh saya tambahin sedikit ya. Di podcast ini kita nggak cuma untuk teman-teman di angkatan 84. Kita arahnya memang ke angkatan kita. Tapi nanti ke depannya, ya ditambah. Ke depannya kita bisa lintas angkatan. Bahkan kita pengennya kalau memang udah bagus ya, kita bisa ngundang teman-teman dari luar. SMA lain atau pesohor-pesohor kita undang. Jangan salah, kita di SMA 6 aja kita punya pesohor banyak ya. Jadi itu aja bisa jadi bahan kita. Diurut dulu ya. Tapi yang terakhir fosil itu. Jadi kita juga bisa add on ya. Ke teman-teman yang punya produk atau punya apa bisa ikut jualan di podcast kita. Tapi sebelum lanjut, gue mau terima kasih banyak nih sama orang-orang yang mau mewujudkan podcast ini. Jadi yang pertama pasti ke Ivan, gue terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ya Pak, sudah nyiapin tempat nih, tempatnya Ivan. Juga peralatan segala macam ya. Peralatan, ada beberapa peralatan yang disiapkan Ivan. Terus ada 2 orang teman kita yang kasih inilah ya, kontribusi buat terjadinya podcast ini. Yang pertama, thank you Harry atas sumbangannya. Mudah-mudahan manfaat ya. Nanti diganti lebih banyak rezekinya. Amin. Ya. Sama kedua Cherry ya. Ada Cherry yang nyumbang juga. Thank you Cher. Tapi ditunggu sumbangan berikutnya ya. Nggak apa-apa ya. Gitu, jadi itu yang terpikir ya. Jadi kenapa kita hari ini kita coba realisasikan rencana podcast kita ya. Yang ya. Mudah-mudahan agak tunda agak seminggu 2 minggu ya. Akhirnya kita harus jalan nih. Apa adanya deh ya. Jadi intinya podcast ini sebenarnya kita bagi ke 3 nih yang umum ya. Kemudian ada kesehatan, ada leisure. Ya, jadi itu leisure itu ya termasuk umum, ada musik, ada segala macam, ada musik coaching nanti, ada segala macam lah. Kalau umum tuh ada keagamaan, kerohanian, sebagainya. Dan kesehatan lebih ke ada sport. Nanti kita ada beberapa episode yang kita angkat untuk program-program sport. Ya. Apa termasuk pelaku sejarah, Man? Oh, ya. Pelaku sejarah maksudnya pada saat dulu SMA ada yang mukulin orang atau yang dipukulin orang, ya kan? Pelakunya masih ada. Ya, masih ada itu maksudnya. Ya. Oke. Maksudnya pelakunya masih mukulin orang nggak? Oke, Maggie. Kan itu baru satu programnya nih. Ya. Program yang lain apa di kepengurusannya Maggie dan kawan-kawan ini? Ada beberapa ya, terutama untuk tahun 2025 ini. Tapi mungkin untuk lebih detail, lu tanya sama ketua masing-masing nih. Boleh. Oke. Ketua 1 ya? Bakti, apa nih program
Kita nggak usah ngomong yang 2026 dulu. Yang paling deket nih, 2025 kita ada apa? Desember ya. Ya sampai Desember ini. Ya, kalau memang sampai Desember rencananya sih akan itu kan masalah sosial ya. Artinya kalau memang nanti ada yang berduka dan sebagainya itu secara rutin lah. Artinya alamiah sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ada yang sakit dan sebagainya. Kita turut membantu seadanya kondisi keuangan pengurus ya. Bukan seadanya. Oh, sorry. Semampunya loh. Semampunya. Iya, Kalau sesuai seadanya kondisi. nggak ada sih. Nggak. Jadi nanti kita turut bersama lah. Kemudian juga pengajian rutin akan dimunculkan mungkin Iya, secara Bang. Ayo dong, kapan tuh? offline dulu atau online, dan juga mungkin kebaktian untuk yang Kristen yang secara rutin sudah berjalan gitu. Kalau acara besar buat umat Kristiani kita masih dapat nih ya, ada Natalan kan? Iya, Natal Desember. Ya masih bisa lah ya. Iya. Oke, itu ya kira-kira ya. Itu yang dalam waktu dekat. Tapi kalau nanti mau tambahan lagi ya nggak apa-apa. Nanti bagian berikutnya lah nanti abis ini. Siap. Thank you. Begitu apa nih programnya si ketua 2 nih yang umum nih? Kan itu di bawah umum tuh ada olahraga, ada kesehatan macam-macam kan? Apa Yang ya ada beberapa sampai akhir tahun ini. Yang paling dekat ya adalah kita mau mengadakan Jalpak ya. Jalpak ya. Jalan pagi. Jalan pagi. Berikut ada presentasi dari salah satu tenaga ahli kita akhir bulan ini. Jadi kita akan mengundang juga teman-teman untuk bisa hadir Jalpak dan juga melihat presentasi tersebut. Tanggal 31. Ya. Kemudian kita juga untuk teman-teman yang punya hobi camping ya. Kemudian kita mau mengadakan juga ya. Kita sedang udah survei ya lokasinya dan juga tempatnya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menetapkan lokasi dan tanggalnya. Itu mungkin perinciannya mungkin November ya, sebelum November lah. September, Oktober katanya. Oktober kan. Yang camping. Oktober ya. Camping. Ya. Kemudian ada lagi yang mungkin yang ini yang agak besar yaitu 60 tahun. Kita mau merayakan usia kita yang mendekati 60 tahun atau sudah 60 tahun. Itu mungkin baru akhir tahun ya, Desember. Nah, ini juga cukup besar-besaran karena hampir semuanya kita undang, kita adakan juga di sekitar kita. Gitu. Jadi ini acara sementara ini acara yang kita siapkan ya untuk Di 2025 ini. untuk tahun 2025. Mudah-mudahan nanti 2026 kita banyak lagi ide-ide yang lain atau yang lain yang kita bisa lakukan ya. Oke. Agak menggelitik, gua tertarik banget dengan program-program yang paling deket ini. Ada jalan pagi, ada camping, dan ada kita waktu itu udah sepakat menyebutinnya senior party. Ya, Karena senior kita party. mau masuk Tahun 60 tahun. senior citizen, Ya. jadi kita mau sebutnya senior Agak party ya. agak malu-malu juga sih sebenarnya ya. Udah senior masih party aja. Iya, ya. Enggak. Jadi itu kebetulan gua berdua sama Lugito waktu itu ada ide untuk party ini adalah kalau bisa, kalau memungkinkan kita mengundang dari Pemda untuk membagikan kartu senior citizen itu tuh. Yang gratis apa tuh. Nah, kita akan coba kontak ke Pemda sini apakah bisa dilakukan di sana pada saat itu gitu. Seru juga kan. Jadi kita punya nanti kita jalan-jalan sama-sama rame-rame gratis pakai kartu itu. Macam-macam bisa naik naik Transjakarta, MRT itu bisa MRT, gratis semuanya. gitu. Iya. Nggak usah sebut senior lah, lansia aja udah. lebih ini kalau lansia, dengan senior. Kalau senior gaya apa sih? Senior citizen. Oke, balik nih. Memang baru kebentuk nih pengurusan ini. Tapi udah ada tantangan belum? Jangan ngomong masalah, tapi tantangannya apa sih kalau Maggie dan kawan-kawan ini gitu? Tantangan. Iya. Tantangan gua yang terbesar gimana nyari duit ya. Itu tantangan gua juga nih kalau gitu. Emang
udah pada pensiun semua ya? Udah pada pensiun semua ya? Everybody's tantangan, men. Itu betul. Jadi ya usia-usia kita nih udah pada pensiun ya. Jadi udah agak susah dimintain duit. Ya, jadi ya kita harus putar otak ya. Nah, jadi mungkin kemarin di meeting-meeting itu kita cobalah kita jualan merchandise. Kita harus di profit center lah ya. Masuk di podcast ini, ya kita bisa jualan apalah nanti ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, tantangannya itu. Kedua tentu tantangannya, dan ini permohonan gue sih sebenarnya, jangan samain sama pengurus yang lama ya. Ini gue mau nanya perbedaannya apa gitu. Kita baru mulai. Okay. Kita baru mulai. Jangan pesimis. Kita baru mulai. Kita belum ini. Bukan pesimis gue, cuman please jangan samain. Tahun depan mudah-mudahan ya gitu. Baru tahu. Iya. Itu aja ya. Paling nggak gue berharap yang masuk jadi pengurus itu solid dulu tantangannya. Ya itu dulu. Itu yang utama dulu. Ya kita itu dulu yang kita usahakan. Di pengurus kita solid dulu. Jangan ya kalau ribut-ribut sih biasa ya dalam satu organisasi ya. Tapi selama ini belum ribut sih. Kali udah ada ngotot-ngototan nih, yang satu ini. Biasa lah ya. Ya, jadi lucu. Jadi kayak di panti Ureda kita jadi masing-masing bawa kehendaknya masing-masing ya. Ya itu tantangan gue. Jadi itu tantangan gue sebagai ketua, gimana menyatukan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya, mohon doanya aja teman-teman semua supaya kita bisa amanah ya. Paling nggak kita bisa amanah. Itu fun. Oke. Nggak terakhir nih, belum terakhir. Ada sekretariat kah? Sekretariat dalam artian kantor nggak ada. Cuman ada beberapa tempat, termasuk di tempat Ivannya ini sebagai home base gitu ya. Home base kita kalau ada misalnya meeting yang perlu gitu ya. Ini di tempatnya Ivan. Sekaligus ini sebagai studio podcast kita ya. Studio. Rencananya sih studio dua ya. Ada di lokasinya Tito sama di sini gitu. Jadi Tito di Bintaro Lot 9. Lalu ada satu tempat lagi kemarin udah itu di tempatnya di kantornya di Jalan Limau di Gandaria sana. Limau ya. Jadi itu home base kita ya kalau untuk meeting aja sih gitu ya. Dalam artian sekretariat kantor resmi gitu enggak kayak gitu. Itu aja sih kalau sekretariat ya. Oke. Ya mudah-mudahan ada yang mau nyumbangin rumahnya kali. Boleh juga. Jadi sekretariat gitu ya. Dua pertanyaan terakhir ya. Udah lumayan, udah 30 menit kali ya. Udah 30 menit. Udah belum ya? Belum dong. Ya, intinya yang pertama gua nggak usah ngomong visi misi deh, tapi keinginan kalian sebenarnya apa sih dengan program-program itu, dengan program yang baru. Kalau gue lihat sampai akhir tahun aja udah ada 3-4 biji nih ya, yang besar-besar, lumayan besar lah. Tapi kedepannya kan pasti lebih banyak lagi. Keinginannya apa sih? Satu kan kalau kita ditinggalin ke kepengurusan yang lalu, kita masih agak sehat-sehat nih. Sekarang kita udah makin berusia. Paling nggak apa kira-kira dari Maggie? Sederhana aja. Jadi mudah-mudahan keberadaan pengurus itu bisa bermanfaat untuk semua alumni 684, bahkan untuk di luar keluarga besar 684 gitu ya. Sebanyak mungkin teman-teman yang mau berpartisipasi untuk program-program kita, supaya kita ini guyup sebenarnya. Jadi itu yang utama, kita silaturahmi. Bukan sok-sokan, tapi di umur kita ini sebenarnya kebutuhannya silaturahmi itu. Daripada di rumah lu berantem mulu sama bini lu, sama suami lu gitu ya. Mendingan lu ketemu sama kita gitu ya. Gitu. Jadi kita have fun bareng.
yang penting sehat gitu ya, itu aja. Tadi kan bercanda kan? Apa tuh? Yang bilang berantem terus bercanda lah. Jangan dianggap di rumah berantem terus sama bini sama itu. Enggak. Serius. Tapi ada juga sih. Kenyataannya memang Oke, begitu. kalau Bakti gimana? Kira-kira lu pengen apa nih dari kepengurusan ini? Lu pengen apa sih yang mau dicapai gitu? Ya sebetulnya tadi kalau memang dananya ada ya, kita mau dicapai adalah ada interaksinya juga dengan SMA kita di 6. Misalkan contoh, kan kita anak SMA yang 6 sekarang ini kan nggak semuanya mampu ya. Nanti maksudnya kita coba mengupayakan ada beasiswa yang membantu kepada anak SMA 6 yang saat ini, tapi dia mampu secara pendidikannya pintar dan sebagainya, tapi dia tidak mampu secara ekonominya. Ini baru departemen sosial banget nih, baru Kita upayakan itulah, walaupun tidak semuanya kita bantu, tapi sekedar gitu aja intinya. Amin. Kemudian juga tambahan sedikit, kalau misalkan kebetulan ada juga guru-guru atau apa yang tidak juga mampu, misalkan rumahnya atau apa, kita semacam kita bedah rumah, walaupun mungkin gentengnya atau apanya atau cat, kita upayakan itu. Jadi ada interaksinya antara SMA 6 tahun 84 sama sekarang ya gitu. Sekarang itu aja tambahannya. Siap. Lu gitu apa kok? Kalau dari saya sih udah disebutin semuanya, tapi intinya ya, kalau menurut saya sih berkumpul, ada acara ya, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Acaranya nggak terlalu mahal, jalan pagi misalnya, jalan pagi itu cukup. Kita nggak nyangka begitu kita open undangannya, banyak yang ikut gitu. Kita kan ketemu, jadi walaupun udah lama ada nggak ketemu, ada kumpul semuanya, terus kita ngadain jalan bareng-bareng. Itu udah dengan jalan pagi sebenarnya biaya nggak terlalu besar ya. Itu udah sebenarnya udah cukup. Jadi apa yang Betty sama Maggie sebutkan sudah lebih dari cukup, tambah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau dari situ kita udah lihat dari pendaftaran jalan pagi aja udah hampir Banyak. 80 nih, udah banyak sekali yang mau ikut ya. Sementara kita masih ada waktu nih. Ya. Sampai tanggal berapa? 27 kan? Ya. Kita akan ada episode berikutnya yang mau ngangkat soal jalan pagi khusus ya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih waktunya. Sama-sama. Untuk kita ketemu di pilot project atau Gue boleh kata-kata silakan. penutup ya. Boleh. Ya itu tadi, gue berharap banget teman-teman ya berkontribusi apapun itu gitu ya untuk kegiatan di Ikatan Alumni 684 ini, dari kita untuk kita, oleh kita gitu ya. Jadi jangan malu-malu, termasuk juga yang saya bilang tadi ya, misalnya di kepengurusan gitu ya, ada teman-teman yang tertarik, yang gue nggak tahu tuh dia tertarik jadi pengurus, ngomong aja, gue ikutan dong jadi pengurus gitu, karena lu punya ide apa gitu ya, atau lu punya ide acara apa, kasih tahu ke kita supaya Support. kita bisa. Kalau dia programnya double kita bisa jalankan gitu kira-kira ya. Yang penting itu tadi, guyup, silaturahmi itu kita tetap jaga di antara alumni 684. Siapa tuh yang teriak-teriak tuh? Iya. Jadi iklan. ada iklan ya. Ada iklan. Ya, jangan lupa kita adalah SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 tuh SMA gaul. Iya, gaul. Tapi gua dulu nggak gaul, gua alim banget ya. Iya. Setuju. Tapi ada di mana-mana ya. Ya, makanya siapa yang nggak kenal Ivan gitu ya. Ada di mana-mana dia. Dan Ivan pernah masuk TVRI. TVRI betul. Iya, TVRI. Jadi udah jangan malu-malu deh, jangan merasa apalagi sampai rendah diri segala macam. Come on, kita gabung aja ya, jangan ada apa sesuatu di antara kita ya. Kita kan nggak mungkin kita ketemu, lu punya duit berapa gitu, kayak gitulah ya. Kita sama-sama aja. Saling mendoakan. Oke. Ya Van ya, gitu aja Van. Siap, thank you Maggie, Bakti, Lugito.
terima kasih atas kehadirannya di podcast pertama kita. Mudah-mudahan jalan terus ya, Pan. Harus jalan. Bagus nih, bagus. Konsep ini sudah banyak ya. Tinggal Kayaknya bintang tamunya juga udah ngantri kira-kira 112 orang. 112 konsep. Tampil di sini ya. Oke. Sahabat Mahakam, terima kasih sudah menyaksikan episode pertama Rest Area Mahakam 84 Spotlight, podcastnya anak-anak Mahakam. Ini podcast pertama, perdana, yang berikutnya kita akan segera rekam. Dan podcast pertama ini kita bikin di tanggal 17 Agustus tahun 2025. Itu 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Iya. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Semoga podcast ini bisa jaya seperti Indonesia. Amin. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.